Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Maritza Kansa Ulaya dengan NIM 24 0701 60041 dari kelas Psikologi 2A. Pada video kali ini, aku akan mengaitkan tahap kognitif dewasa awal teori Sandrock dengan kasus CAI mahasiswa Unhas Fakultas Kedokteran sebagai joki UTBK tahun 2025. CAI, seorang mahasiswi berusia 19 tahun dari Fakultas Kedokteran Universitas Hasanuddin, mendadak menjadi sorotan publik karena ditangkap sebagai joki UTBK tahun 2025. Meski dikenal cerdas, berprestasi, dan punya IPK tinggi, ternyata ia tergabung dalam jaringan joki yang melibatkan pihak IT kampus. Modusnya, CAI mengakses komputer peserta UTBK dari jarak jauh dan mengerjakan soal secara langsung saat ujian berlangsung. CAI menerima bayaran sebesar 2 juta rupiah dari setiap peserta. Aksi ini terbongkar setelah panitia UTBK menemukan aktivitas mencurigakan dalam sistem. CAI kini harus menghadapi proses hukum karena melanggar undang-undang dan terancam sanksi akademik dari pihak kampus. Pastinya kalian bertanya kan, gimana sih kaitannya tahap kognitif dewasa awal dengan kasus CAI ini? Nah, mari kita bahas. Yang pertama adalah tahap operasional formal milik Jean Piaget. CAI telah berusia 19 tahun, yang dimana ia sudah mampu berpikir abstrak dan logis. Dia sudah paham terkait konsekuensi perbuatannya secara teoritis. Contohnya, ketika dia sudah tahu bahwa menjadi joki itu perbuatan yang salah dan beresiko sekali. Tapi, kemampuan kognitif tinggi tidak selalu berarti keputusan moral yang tepat, teman-teman. Yang kedua, berpikir realistis dan pragmatis. Di fase dewasa awal, orang mulai melihat dunia itu lebih realistis dan pragmatis, teman-teman. CAI mungkin merasa bahwa dengan jadi joki, ia bisa mendapatkan uang lebih cepat untuk memenuhi kebutuhan hidupnya atau untuk membantu keluarganya. Dari sudut pandang pragmatis, ini adalah jalan yang efisien, tapi melanggar aturan, teman-teman. Yang ketiga adalah pemikiran reflektif dan relativistik. CAI mungkin mulai mempertimbangkan berbagai sudut pandang tentang benar dan salah. Dia bisa punya alasan sendiri untuk membenarkan perbuatannya tersebut. Contohnya, aku membantu orang lain agar dia sukses. Kurang lebih seperti itu, teman-teman. Nah, hal ini menunjukkan pemikiran yang reflektif tapi belum matang secara etis, seperti itu. Yang keempat adalah tahap postformal. Seharusnya di tahap ini, CAI bisa berpikir lebih kompleks dan mempertimbangkan aspek moral, aspek sosial, dan konsekuensi jangka panjang dengan lebih matang, teman-teman. Tapi, karena adanya tekanan dari lingkungan dan kebutuhan pribadi, mungkin membuatnya kesulitan untuk berpikir fleksibel dan bertanggung jawab secara penuh. Seperti itu. Nah, yang kelima adalah kreativitas. Kemampuan kreativitas CAI ini terlihat dari caranya mengoperasikan sistem IT untuk akses jarak jauh, teman-teman, dan menyelesaikan ujian orang lain secara real time. Tapi sayangnya, kemampuan kreativitasnya itu digunakan untuk tujuan yang salah, bukan untuk solusi yang positif atau membangun. Sayang sekali ya, teman-teman. Baik, kurang lebih seperti itu ya, teman-teman, kaitannya tahap kognitif dewasa awal teori Sandrock dengan kasus CAI mahasiswa Unhas sebagai joki UTBK tahun 2025. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.